kami percaya bahwa semua karena anugerah-Mu Tuhan, yang tidak pernah bisa kami balas. Karena kasih-Mu sempurna Tuhan, dan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Walau kenyataan dan keadaan sering tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan, tapi kami percaya pertolongan Tuhan dan kehendak Tuhan jauh melampaui apa yang kami pikirkan. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih, dan saat kami mau dengar firman-Mu. Biar Roh Kudus menolong kami, menolong hamba-Mu yang sangat terbatas ini untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dan biar kebenaran firman-Mu akan terus menopang hidup kami, menjadi semakin kuat, semakin teguh, semakin tegar. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa syukur dalam nama Yesus. Mari semua bersama-sama katakan haleluya. Amin. Baik, silakan duduk. Jemaat dikasih Tuhan Yesus. Luar biasa. Banyak tempat yang kosong. Tadi gelap-gelap seperti yang banyak, tapi ternyata banyak tempat kosong karena memang sudah masuk masa liburan ya. Jadi tidak mengherankan bahwa banyak jemaat kita sekarang sudah ada di luar kota, bahkan ada yang sudah di luar negeri. Kita bersyukur ya, semua bersyukur kalau masa liburan kita bisa memakai liburan ini untuk bisa jalan-jalan dengan keluarga, itu juga satu hal yang baik ya. Karena untuk mengambil masa liburan bersama keluarga bukan gampang. Kalau hari-hari biasa ya, yang kerja libur, yang sekolah nggak libur ya. Nanti yang sekolah libur, yang kerja nggak libur, nggak ketemu. Jadi kalau momen liburan lebaran memang momen yang sangat pas sekali untuk keluarga bisa berlibur bersama-sama. Tapi saya selalu menghimbau ya untuk saudara kita semua di luar negeri, di luar kota, walaupun dimanapun juga kita tetap ingat untuk beribadah. Apalagi sekarang ada ibadah online ya. Jadi dimanapun kita berada, di hotel, di tempat dimanapun, kita tetap bisa beribadah dengan mengikuti ibadah online. Haleluya ya. Baik, hari ini kita akan masuk dalam tema firman Tuhan. Dan sesuai dengan tema dari GBI, kita akan kembali dengan tema seperti hari Jumat kemarin. Dan satu hal saya mau sampaikan kepada jemaat semua. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sekarang tema khotbahnya ada yang sampai 2 kali, temanya sama. Tetapi saudara, dalam arti enggak, sadar enggak? Walaupun temanya sama, tetapi isinya sama enggak saudara? Beda. Itulah luar biasanya firman Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus. Amin. Karena firman Tuhan itu hidup dan benar adanya. Dia hidup, dia bergerak dengan bebas. Sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Baik secara rohani maupun jasmani. Walaupun temanya sama, tapi dia akan berbicara kepada hidup kita pribadi lepas pribadi dengan cara yang berbeda-beda. Kita bersyukur, kita tepuk tangan buat Tuhan kita luar biasa. Hari ini kita akan tetap dengan tema yaitu kedatangan Kristus kembali. Saya mau ditayangkan, ya, minta tim media, ya. Akhir zaman, ya, akhir zaman yang juga kalau kita pakai istilah biasa kiamat, ya. Mungkin kalau untuk generasi sekarang belum pernah dengar lagu Dunia Akan Kiamat. Pak Jata pernah ya? Titik Sandora dan Muksin. Dunia akan kiamat itu jauh, itu waktu saya masih kecil. Tapi sekarang belum kiamat-kiamat. Lagunya udah nggak tahu sampai kemana ya. Itu lagu ngetop banget loh. Ya, dan enak dinyanyi, enak didengar. Tapi puji Tuhan dunia belum kiamat. Nah, akhir zaman atau disebut dengan eskatologi dan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali adalah hal yang tidak terpisahkan. Akhir zaman dan dengan kedatangan Yesus itu adalah hal yang tidak terpisahkan. Itu akan terjadi bersamaan. Waktu Yesus datang kembali, itulah akhir zaman. Itulah zaman berakhir. Nah, kita akan melihat di dalam firman Tuhan. Tolong ditayangkan. Di Matius 24:42 ya. Kita baca sama-sama ya. Supaya kita mengerti kebenaran firman Tuhan tentang hal ini. 1, 2, 3. Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Next. Tetapi ketahuilah ini. Jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Nih, sebentar ya. Nih yang katanya rumah kosong. Nah, sekarang kita kan masa liburan. Dan saya tahu banyak rumah kosong. Dan pencuri juga tahu banyak rumah kosong loh saudara. Maling-maling juga tahu banyak rumah kosong. Nah, waktu kita ya sebagai pemilik rumah
Kalau kita sekarang mau bepergian, rumah kosong, kita pasti akan menjaga supaya rumah tetap aman. Kita akan kunci pintu dengan benar. Kita akan perhatikan bagian-bagian mana mungkin bisa nanti dimasuki pencuri atau maling. Kita akan adakan pemeriksaan dengan teliti. Nah, begitu juga dengan hidup kita. Ya, saat hidup kita kadang-kadang banyak hal yang bisa kecolongan dalam hidup kita. Dan bahkan kita tidak sadar kalau kadang-kadang hidup kita itu bahkan sudah keluar, sudah lepas dari kontrol Tuhan. Nah, disinilah kita harus kembali kepada firman Tuhan. Bahwa kita harus kembali berjaga-jaga. Dan firman Tuhan katakan, tetapi ketahui, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia apa? Berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. 44. Next. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Kita semua tidak akan pernah tahu kapan Tuhan Yesus akan datang. Dan saya mau lanjutkan selanjutnya. Next. Nah, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, ya, yang tadi kan itu berhubungan. Akhir zaman dengan kedatangan Yesus itu tidak terpisahkan. Dan yang sekarang adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu apa, saudara? Pasti. Saya mau katakan sekali lagi, pasti. Sekali katakan bersama-sama, pasti. Apa? Terjadi. Itu pasti terjadi. Tidak ada penundaan. Tidak ada yang dibatalkan. Tidak ada yang bilang, oh nggak jadi. Enggak. Itu pasti terjadi. Baik, kita akan lihat lagi di yang firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu. Percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku, kata Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa saya ke tempatku, kata Yesus. Supaya di tempat di mana Yesus berada, kamu pun berada. Kita pun semua berada. Amin. Inilah janji Tuhan Yesus. Dan ini adalah pasti. Karena Tuhan Yesus katakan, saya mau sediakan tempat. Tempat untuk kita semua. Setelah semua disediakan, Tuhan Yesus katakan, saya akan datang kembali. Ini bukan hanya janji belaka. Tapi Yesus katakan, saya akan datang kembali. Di dalam situ kalimatnya, kemungkinan saya akan datang kembali. Enggak. Tuhan katakan, saya akan datang kembali. Janji Tuhan Yesus bahwa ia akan datang kembali adalah, apa saudara? Pengharapan yang penuh apa? Kebahagiaan bagi orang Kristen. Kita sangat berbahagia. Kita punya pengharapan yang luar biasa. Bahwa setelah kita tinggalkan dunia ini, kita punya tempat tinggal di surga. Haleluya, amin. Sekarang Hans sudah punya tempat tinggal di surga. Dan kita belum loh saudara. Ya, tapi kita percaya bahwa nanti setelah waktunya sampai, sangkakala berbunyi, nama kita disebut. Kita jawab, ku jawab ya. Gimana jawabnya? Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ya, itu pasti tempat tinggalmu sudah tersedia. Amin. Siapa yang mau jawab? Enggak mau. Yesus. Enggak mau. Enggak ada ya. Tapi harus semua katakan, jawab ya. Pada saat bunyi sangkakala seperti lagu tadi. Pertemuan di udara. Pertemuan yang sangat bahagia. Karena Yesus akan datang untuk menjemput kita. Ya, inilah pengharapan bagi orang Kristen. Nah, saya mau kita mau lihat beberapa hal. Tanda-tanda, next ya. Ada tanda-tanda menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, ini penting sekali supaya kita mengerti lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi enggak sampai akhirnya dengar dari kata orang, dengar dari info di YouTube lah, di medsos, tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar bahwa tanda-tanda menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali adalah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Coba kita lihat yang pertama. Tidak ada seorang manusia pun termasuk umatnya yang tahu kapan Kristus akan datang untuk kedua kali. Nah, penjelasannya apa? Oleh karena itu, kita tidak usah meramal
Nggak usah ramal-ramal saudara. Kira-kira kapan ya Tuhan Yesus datang ya? Nggak usah ramal. Kapan Tuhan Yesus akan datang secara spesifik? Nggak usah. Karena ternyata selama hidupnya ibu sampai hari ini, ada 10 kali lebih ya berita yang ibu dengar. Wah, Tuhan Yesus akan datang tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, jam berapa. Ya, itu banyak yang sudah diprediksikan, banyak yang meramal. Baik dia mengaku sebagai paranormal, baik dia mengaku sebagai hamba Tuhan pendeta juga ada saudara yang memprediksikan bahwa Tuhan Yesus pasti datang. Ya, dan firman Tuhan katakan itu tidak mungkin. Karena apa? Tidak ada seorang manusia pun termasuk umatnya. Dan firman Tuhan kita baca tadi apa? Tidak ada yang tahu. Anak malaikat di surga juga tidak tahu. Bahkan anak pribadi Yesus sebagai anak pun tidak tahu. Hanya yang tahu siapa saudara? Bapa saja. Jadi kita tidak usah meramal. Ya, wow, ini sepertinya sudah mau kiamat ya. Ayo datanglah. Kita datang ke tukang ramal. Ya, ini kira-kira dunia kiamat kapan ya? Karena sekarang kita melihat banyak bencana kan. Nah, seperti ada contoh. Waktu saya masih ingat di Bandung, ya. Ini kejadian di Indonesia loh. Di Bandung tahun 2003 ya. Ada seorang pendeta, ini pendeta loh, saudara. Dia punya jemaat namanya Pondok Nabi, ya Pak Jata ya. Nah satu hari dia merasa dia mendapat pewahyuan dari Tuhan bahwa nanti tanggal berapa ya? Tanggal 10 ya, tanggal 10 November ya. Nah, pokoknya ada satu tanggal, sebentar saya lihat ya. 10 November 2003 jam 3 sore. Wah, ada waktunya loh. 10 November 2003 jam 3 sore 15 ya. Tuhan Yesus pasti datang. Dia sudah begitu yakin percaya bahwa dunia akan kiamat. Tuhan Yesus pasti datang. Maka dia kumpulkan semua jemaatnya. Dan semua jemaat, semua orang, bukan hanya jemaat tuh. Orang-orang Kristen dari luar kota. Dari NTT, dari Ambon semua. Dunia mau kiamat, Tuhan Yesus mau datang. Ayo kita semua kumpul di Bandung. Dan saya masih ingat waktu itu semua kumpul di Bandung. Di satu tempat yang aula yang besar sekali. Mereka kumpul di situ. Mereka tunggu tanggal 10 November 2003 jam 3 sore. Tuhan Yesus pasti datang. Dan mereka jauh-jauh hari sebelumnya sudah datang kumpul di situ. Bahkan ada yang jual rumah loh saudara. Bayangin dari NTT nggak jual rumah gimana datang? Ongkosnya mahal kan? Jual rumah, jual ladang, jual sawah semua datang ke Bandung untuk menantikan hari di mana Yesus datang katanya. Dan di sana mereka tuh kumpul, mereka di sana tunggu jam 1. Dari sebelum di tanggal 10 November itu mereka sudah sama-sama seperti ibadah ya. Kumpul berlutut terus mereka berseru, Yesus datanglah, Yesus datanglah, Yesus datanglah. Semua serentak minta Yesus datang. Sudah jam 1 mereka masih berteriak, jam 2 masih bersuara minta Yesus datang. Sudah jam 3 lewat 5 menit Yesus belum datang. Jam 3 lewat 15 menit Yesus belum datang. Sampai jam 5 sore Yesus belum datang. Sampai hari ini tahun 2025 Yesus belum datang. Kasihan mereka semua. Udah kehilangan harta benda. Ya. Ada sampai kecewa, ada sampai masuk rumah sakit jiwa karena stres. Ya. Karena mereka tuh merasa ya seperti diperdaya oleh hamba Tuhan ini. Akhirnya hamba Tuhan ini berurusan dengan hukum saudara. Dan namanya itu udah tercoreng. Nah inilah ada yang terjadi. Dan kemarin kita juga suku Maya prediksi tanggal berapa? 21 Desember 2012 dunia kiamat. Ya. Dan sekarang kita masih di tahun 2025 masih hidup saudara. Pegang nafas masih hidup saudara? Masih hidup kita. Dan prediksi terakhir ini belum loh. Nah, saya harap saudara jangan terpengaruh. Katanya nanti di tanggal 13 November. Ya, 13 November 2026. Tinggal berapa hari? 2026. Berarti belum terjadi loh saudara. Cincin nasimu bisa kayak man ini dong saya nyisip dulunya. Ya si mau kau. Ya. Nah, kita harus pegang firman Tuhan bahwa ini nggak mungkin terjadi. Amin saudara. Tidak mungkin terjadi. Mau prediksi tahun 2006, 2007, 2030 itu tidak mungkin terjadi.
Maka kita jangan terpengaruh dengan semua ramalan itu. Karena Tuhan Yesus katakan, saya datang tidak akan ada yang tahu. Kita bersyukur. Dan itu yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Untuk kita semua sebagai umat Tuhan. Selalu dalam keadaan siap siaga. Terus next, tanda apa lagi? Akan ada beberapa tanda yang terjadi sebelum kedatangannya. Yang kita mau lihat ya. Apa yang terjadi? Ini firman Tuhan katakan. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Perhatikan. Banyak orang akan datang memakai nama Tuhan. Dan berkata, akulah dia nih, aku Yesus nih. Aku Yesus juru selamatmu. Sini. Saatnya sudah datang. Saatnya sudah dekat. Terus apa harus kita katakan? Janganlah kamu mengikuti mereka. Ingat saudara. Walaupun ketemu dengan sosok yang penuh karisma. Ya, penuh karisma. Wow, kita melihat dia sosok yang penuh dengan pribadi yang mengagumkan. Dan dia berkata, akulah dia, Yesus. Saatnya sudah dekat. Tapi firman Tuhan katakan, apa saudara? Jangan kamu mengikuti mereka. Ingat saudara. Pegang dengan kuat ya. Jangan mengikut mereka. Walaupun mereka ngomong, ngai se Chủ Giêsu à, kina ngai se Chủ Giêsu à, ni thanh này đâu, loyal. Mo thanh chi tao nhìn thiếu chỉ mày thằng họ á, mo thanh chi tao nhìn, nhưng vì Chủ Giêsu lại Chủ Giêsu mo sen còn nhị thằng à, Chủ Giêsu lại chỉ cần chỉ cấp ti,所以chỉ cần mo thằng dùng cái còn ngai Chủ Giêsu ngai loyal kinh nhị lo, thằng sit, ali lo ali chut, dùng chẳng hi thằng, ya. Jadi jangan mengikut mereka. Ini harus menjadi kebenaran firman Tuhan. Terus selanjutnya. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Ya, tadi baru kita doa syafaat bersama tentang gempa bumi. Dan peperangan masih terjadi. Rusia masih perang sama Ukraina. Palestina masih dengan Israel terus belum ada tanda-tanda mau berhenti. Semua pihak belum mau berhenti, masih mau perang terus. Tapi Tuhan Yesus katakan apa? Sebab semua itu harus terjadi dahulu. Memang harus terjadi. Memang harus terjadi perang. Memang harus terjadi kekacauan. Memang harus terjadi pemberontakan. Memang harus terjadi gempa bumi. Bencana semua harus terjadi. Tapi firman Tuhan katakan itu tidak berarti kesudahannya sudah datang. Belum saudara. Belum waktunya. Tapi kita harus alami dulu semua ini. Dan ini yang menjadi kebenaran firman Tuhan bahwa ini banyak tanda. Apakah masih ada firman next ayatnya? Dan ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Ini sudah nyata sekali. Perang saudara di mana-mana. Ya, satu negara. Ya, perang antara saudara, satu bangsa. Semua itu tanda-tanda kedatangan Kristus yang kedua kali. Next. Ya, akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, ya, baru terjadi di Myanmar, kerusakannya parah sekali, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar. Kita baru lewati masa COVID, ya, penyakit sampar di mana-mana dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit, fenomena-fenomena yang tidak pernah terjadi sebelumnya akan muncul, membuat kita kaget. Wow, ini ada apa ya? Ini tandanya apa ya? Kok ini belum pernah terjadi? Belum pernah saya lihat sebelumnya. Ini tanda-tanda saudara. Dan apalagi tanda yang harus kita perhatikan. Next. Dosa di antara umat Kristen. Ini tanda kedatangan Kristus. Dosa di antara apa saudara? Bukan dosa di luar orang Kristen loh saudara. Bukan dosa orang belum percaya loh. Ini dikatakan dosa di antara umat Kristen. Dosa saya, dosa saudara. Ini yang menjadi perhatian Tuhan. Bahwa masih banyak orang Kristen yang mengaku sebagai pengikut Tuhan. Mengaku sebagai pelayan Tuhan. Mengaku sebagai hamba Tuhan. Tapi masih berdosa. Dan ini adalah tanda-tanda yang Tuhan katakan akan terjadi. Banyak yang murtad. Ya, seperti hari Jumat kemarin Kenny katakan banyak yang murtad. Ada yang murtad hanya karena apa? Krimnya nggak laku-laku ya Kenny ya. Ya. Ya, gara-gara krimnya nggak laku banyak yang protes, dia murtad. Ya, saudara sini ada yang pengen memurtad? Kasih tahu alasannya apa? Ya, ingat, inilah tanda
bahwa akan banyak yang murtad dan tidak percaya kedatangan Kristus. Mereka bilang, nggak mungkin Tuhan Yesus datanglah. Yang nggak ada cerita begitu. Dan perhatikan saudara, dan orang yang murtad itulah akan mengalami penghakiman yang sangat mengerikan. Karena dia sudah berpaling dari Tuhan. Terus, selanjutnya, yang terutama, nah ini ayat firman Tuhan ya, kita lihat ya, dosa. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Ini yang menjadi sumber dosa. Waktu kita mengikuti hawa nafsu kita, nafsu serakah, tamak, nafsu kejahatan, nafsu birahi, perselingkuhan, perjinahan, dusta, bohong, semua kejahatan. Waktu kita ikutin semua hawa nafsu itu, maka kita akan menjadi orang yang sepertinya kita mengejek Tuhan. Yang kita hidup dalam hawa nafsu, berarti kita tidak percaya dengan kasih Tuhan. Kalau kita masih hidup dalam dosa, berarti kita itu secara tidak sengaja sudah menjadi seorang pengejek di hadapan Tuhan. Menyepelekan Tuhan dalam hidup kita. Makanya kita berani berbuat dosa. Kalau kita tahu Tuhan kita besar, kita tahu Tuhan kita maha tahu, maha besar, maha dia penuh kasih, maha kasih, kita akan tahu kita nggak boleh buat dosa. Tapi kalau kita masih merasa mau berbuat dosa, berarti kita menyepelekan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Berarti kita tidak memandang kepada Tuhan. Berarti kita memandang Tuhan itu sesuatu pribadi yang sangat biasa. Mari hari kita semua mau berubah, saudara. Kalau kita percaya Tuhan kita maha besar, mari tinggalkan dosa. Hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Oke, terus next selanjutnya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Wow, mereka tantang. Mana janji? Kata Yesus mau datang. Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Next selanjutnya. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Selanjutnya, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Waktu kita lihat air bah, kita ingat apa? Zaman Nabi Nuh. Dan waktu Tuhan memberi perintah pada Nabi Nuh untuk membuat batra yang besar bersama dengan keluarganya. Mereka perlu waktu hampir 100 tahun untuk membuat satu batra di atas gunung. Dan waktu panjang itu memang Tuhan berikan untuk Nuh supaya bisa mengabarkan keselamatan buat orang-orang yang pada saat itu mereka tidak mau percaya pada Tuhan Yesus. Nuh katakan mari semua bertobat. Nuh katakan mari bertobat, datang masuk ke batra supaya kamu diselamatkan, supaya kamu aman. Mari semua masuk bersama dengan saya dalam batra ini. Wow, orang melihat itu Nuh sudah gila. Ya, itu Nuh nggak waras. Itu Nuh stres. Masa nggak ada hujan, cuaca bagus, bikin batra, bikin kapal besar di atas gunung lagi. Kapan mau masuk ke airnya? Ya, terus suruh kita masuk ke dalam. Katanya dunia akan kiamat, air bah akan datang. Wow, Nuh menjadi bahan ejekan di mana-mana. Semua mengejek dia, nggak bakalan ada air bah, ada semua dimusnahkan. Mereka nggak mau dengar. Dan akhirnya satu orang pun tidak ada yang bertobat. Hanya keluarganya sendiri. Nuh istri, 3 anak, dan 3 menantu. Jadi mereka 8 orang saja yang ada dalam batra yang besar. Dengan semua binatang-binatang yang Tuhan perintahkan untuk dibawa. Masuk ke dalam batra. Disitulah pengejek-pengejek mereka akhirnya mengalami nasib yang luar biasa. Akhirnya mereka tenggelam, musnah bersama dengan air bah. Yang menutupi sampai semua gunung tertinggi di dunia. Tertutup semua. Dan batra itu bergerak, maju. Dan itulah yang terjadi. Yesus pasti datang, saudara. Jadi mulai hari ini sebagai orang Kristen, tinggalkan dosa. Jangan jadi seorang pengejek di hadapan Tuhan. Kita harus benarin hidup kita, saudara ya. Dan saya sebagai hamba Tuhan juga masih banyak terus berdoa. Minta Tuhan terus supaya kita semakin dilayakkan untuk semakin menjadi perkenan di hati Tuhan. Next, apa lagi? Dan selanjutnya, dunia akan bersatu dan dikuasai oleh antikristus, bangsa kafir hidup tanpa Allah. Ya,
Bangsa-bangsa akan merasa, nggak usah Allah, nggak usah Tuhan juga bisa hidup. Ya, seperti saya pernah cerita waktu saya ke Cina, ke Guangzhou. Ya, saya pernah cerita waktu saya tanya ke tour leadernya, saya cuma pengen tahu, kamu agama apa? Ya, terus dia jawab, Wosing, Wocici. Saya percaya diri saya sendiri. Saya hanya pengen tahu apakah dia agama Buddha atau agama apa ya. Tapi dia bilang dia nggak punya agama. Dia agamanya percaya diri sendiri. Dan itulah yang disebut dengan antikristus. Ya, yang anti kejauhan, nggak mau dekat dengan Kristus. Dan ada ayatnya, coba Matius. Ya, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Di situ akan muncul banyak nabi palsu dan akan menyesatkan banyak orang. Terus yang kelima, tanda kelima. Nah, ini yang terakhir. Perkembangan ilmu dan teknologi modern di bidang komunikasi dan persenjataan. Sekarang kita alami ya semua ya. Ya. Wah, semua serba canggih. Kemarin saya dites sama si Ian. Ya, saya dites sama si Ian. Dia bilang, Mama, kalau Mama gayain misalnya, mau ngajak foto misalnya kita ibu-ibu, ngajak foto. Gimana cara bahasa tubuhnya? Nggak ngomong, tapi pakai gerakan tubuh kalau ngajak foto. Saya pikir, lama gimana ya foto? Oh, begini saya bilang. Ya kan? Yang seangkatan dengan ibu. Dulu kalau kita foto kan begini. Ya kan? Karena kita foto di foto studio. Ya, kita duduk, terus ada yang bikin foto kan di depan. Ada kameranya kan? Ada matanya dua kan? Terus ada kain hitam nutup, terus kita senyum. Terus kita ngomong, yuk lihat ke sini, lihat ke sini. Kita senyum. Itu begitu. Terus Ian ngomong, kalau zamannya Ian beda. Terus aku bilang, kalau kalian gimana? Begini. Gimana, Ian? Oh, begini. Kamera. Tek, kamera. Ya. Terus Ian ngomong lagi, ini yang benar, saya benar nggak tahu. Ya, itu benar kita bisa gaptek. Kalau anak zaman sekarang kayak Gio, mau foto, apa? Tek. Handphone lu mana? Tek, udah foto jadi. Ya kan? Oh iya benar ya. Itu perbedaan generasi loh. Jadi sekarang kita tahu itu perbedaan tuh kemajuannya sudah sampai semana. Dulu begini. Kalau sekarang saya begini, ayo Gio foto begini. Oh, mau lihat teropongnya. Oh, mau ke langit. Dia pasti salah pengertian dengan apa yang saya katakan. Ya. Nah, sekarang mereka begini aja tap. Terus saya handphone. Han bilang, dulu Mama kalau handphone, ya begini handphone. Telepon, ya. Telepon kita, satu, dua, begini kan yang muter, begini. Nah, terus sekarang, Kak Ian katakan anak-anak sekarang kalau handphone, kalau telepon begini aja, atau begini, tergantung handphonemu apa ya. Kalau kita mau terima handphone sekarang kan angkat ke atas. Kalau punya ibu angkat ke atas, scroll ke atas. Halo. Itu perkembangan zaman, saudara. Itu kita nggak pernah bayangkan bisa sekarang kecanggihan itu sampai setingkat selevel sekarang. Persenjataan apa lagi? Sekarang perang, ya, nggak usah susah-susah panggul senjata lagi, nggak usah susah-susah harus kerahkan laskar lah atau barisan tentara sebanyak apa, nggak usah. Pakai nuklir aja, pakai rudal saja itu sudah bisa mati beribu-ribu orang. Nah, yang jadi perhatian kita, akan terjadi pengulangan sejarah pembangunan Menara Babel. Dan akhirnya orang akan menjadi sombong. Karena kecanggihan perkembangan ilmu, teknologi semuanya. Orang akan merasa, wow, Tuhan itu nggak ada. Orang Babel, kita tahu Menara Babel didirikan karena orang itu pengen sampai ke langit. Mereka pengen lihat Tuhan. Ayo kita bikin menara yuk sampai ke langit. Bisa lihat Tuhan. Dan mereka merasa mampu. Tapi mereka tidak mampu. Akan terjadi pengulangan karena kemajuan teknologi. Cina, kemarin Kenny ngomong, ada telur palsu, kan? Nah sekarang mereka berusaha apa? Membangkitkan orang mati. Mereka akan berusaha bagaimana orang mati itu dibangkitkan kembali. Kita nggak bisa bayangkan. Tapi itulah tanda-tanda kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi sekarang apa yang kita lakukan, saudara? Untuk kita menjaga. Terus next. Setelah mengetahui apa yang akan terjadi di akhir zaman dan apa
Apa harus kita lakukan untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, menjemput kita di udara? Satu, pertama, 3 hal. Dalam Matius 24 yang harus kita lakukan. Inilah pesan Yesus. Hal harus kita lakukan dalam Matius 24. Yang pertama adalah hidup berjaga-jaga. Artinya apa? Tolong itunya, ayat firman Tuhannya. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Jadi yang pertama kita harus apa? Hidup berjaga-jaga. Selalu standby. Selalu jaga hidup kita itu benar di hadapan Tuhan. Selalu dekat dengan Tuhan. Rajin beribadah. Rajin berdoa. Rajin baca firman. Itu kita berjaga-jaga. Supaya kita tidak menjadi mangsa dari si jahat. Kita tahu bahwa iblis seperti singa yang mengaum. Dia berkeliling di sekitar kita untuk mengaum. Untuk menerkam kita. Kita harus berjaga-jaga. Artinya apa? Hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan di hadapan manusia. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan kepenuhan Roh Kudus. Kita sangat perlu Roh Kudus, saudara. Kita sangat butuh Roh Kudus menolong kita. Supaya kita peka dengan pimpinan Tuhan. Dan kita tidak gampang digoncang-gancingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Kalau tidak ada dipenuhi Roh Kudus, kita akan menjadi gampang keluar dari jalur kebenaran firman Tuhan. Maka kita semua sebagai jemaat GBI, kita sangat bersyukur. Saya katakan berapa kali bahwa saudara sangat bersyukur. Saudara jemaat di sini lahir dari gereja GBI, Gereja Bethel Indonesia Gregorio. Karena saat pertama kali saudara beribadah di sini, mereka sudah dikenalkan dengan pribadi Roh Kudus. Dan bahkan hampir sebagian besar sudah menerima baptisan Roh Kudus, berbahasa roh. Ya, dan itu adalah satu anugerah luar biasa. Oleh sebab itu pakai dengan luar biasa, pakai dengan penuh kerinduan. Saat kita rindu beribadah, kita menyembah, kita pakai bahasa roh, saudara. Jangan terpengaruh dengan banyak, ya banyak sekarang di podcast juga membahas soal bahasa roh. Dan asalkan kita tetap berpegang bahwa kita gereja GBI, ya gereja karismatik, dan kita akan aktifkan Roh Kudus dalam hidup kita. Ya, salah satu adalah dalam bahasa roh. Waktu kita penyembahan, waktu pemimpin pujian penyembahan, mari kita berdoa dalam bahasa roh. Mari semua kita menyembah dalam bahasa roh. Lepas semua. Ya, engkau merasa beban hidupmu berat. Waktu engkau berdoa merasa kehilangan kata-kata Tuhan, nggak tahu mau ngomong apa. Saya waktu Hans dipanggil Tuhan, saya sampai 1 minggu nggak bisa berdoa, saudara. Saya nggak tahu ngomong apa sama Tuhan. Saya bisa merasa memang saya nggak kehilangan iman. Saya percaya Tuhan itu punya rencana. Saya tahu Tuhan punya cara dan waktunya Tuhan. Tapi saya nggak tahu gimana mau ngomong, gimana mau berdoa. Saya nggak tahu Tuhan, saya hanya bisa Tuhan hibur saya. Roh Kudus hibur saya, itu aja. Dan saya bersyukur saya mengalami penghiburan dari Roh Kudus. Dan bahkan Kim Chae juga, dia berkata, Simu, saya nggak bisa baca firman Tuhan. 1 minggu dia nggak bisa baca firman Tuhan. Dia terus pertanyaan-pertanyaan muncul. Seperti saya juga, ya sebagai seorang ibu. Tapi saya bersyukur, ya saya harus tetap kuat. Dan ini yang bisa membuat kita mengalami satu kondisi di mana kita merasa nggak tahu gimana harus berdoa. Maka lepaskan itu dari roh kita berbahasa roh. Shitara patah sandara patah sandara. Shitara patah sandara patah, lepaskan. Waktu engkau berbahasa roh, di dalam sini, apa yang sesak di sini, engkau mengalami kelepasan, saudara. Kau tidak bisa berkata-kata yang bahasa manusia. Mungkin kau berbicara dengan manusia nggak bisa ngerti. Karena penghiburan Roh Kudus itu yang hanya Roh Kudus yang mampu untuk menghibur kita, melepaskan kesesakan ini. Karena memang setelah Hans pergi, ini kesesakan ini yang saya rasa sangat berat sekali. Saya katakan Tuhan, saya sesak sekali di sini. Saya bisa berbahasa roh, saya nggak bisa berdoa, saya bisa setiap hari patah sandar. Tapi saya bersyukur, saya terus dihibur. Ya, makasih ya. Dan yang kedua, hidup berjaga-jaga. Terus yang kedua, hidup siap sedia. Ya, ayat firman Tuhannya. Nah, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Kita harus siap, ya. Karena kita nggak tahu kapan waktunya. Kita harus selalu siap. Yang penting kita jangan kehilangan iman. Jangan menjadi murtad. Jangan mundur dari imanmu.
Jangan mundur dari ibadah. Jangan hilang kesempatanmu untuk terus melayani Tuhan. Jangan merasa malas untuk beribadah. Merasa malas untuk melayani. Jangan alasan-alasan itu membuat engkau jauh dari Tuhan. Mari semua kita siap sedia. Orang lain gak bisa bantu kita, saudara. Semua ini harus dari kita. Siap sedia juga dari kita semua. Orang lain gak bisa bantu kita untuk berjaga-jaga. Saya juga harus berjaga-jaga. Gak mungkin saya harus berjaga-jaga terhadap diri hidup kamu. Semua pribadi lepas pribadi berjaga-jaga dan siap sedia. Jadi pada saat Tuhan Yesus datang, kita sudah siap. Kita enggak kedapatan tidak beriman pada Tuhan. Mari yang ketiga, apa yang kata Tuhan Yesus? Hidup setia melakukan perintah Tuhan. Ayat firman Tuhannya coba. Berbahagialah hamba yang didapati Tuhan yang melakukan tugasnya itu ketika Tuhannya itu datang. Kita bersyukur. Waktu Tuhan kita datang, kita sebagai hamba, kita kedapatan sedang melakukan tugas kita dengan baik. Kita tidak malas, kita tidak lalai, ya, kita tidak beralasan, kita tidak pakai hal-hal yang membuat kita menyepelekan tugas kita. Dan Tuhan kita sembah, Tuhan Yesus melihat kita sedang dalam keadaan melakukan perintahnya. Itu luar biasa. Dan ayat firman Tuhan terakhir dan juga mengakhiri khotbah hari ini. Apa yang kita lakukan sekarang, saudara? Amanat Tuhan Yesus dalam Matius 28, 19, 20 itu yang menjadi perintah Tuhan Yesus untuk kita semua. Apa kata firman Tuhan? Kita baca sama-sama yuk dengan semangat ya. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sampai kepada akhir zaman. Asal kita melakukan perintah Tuhan, saudara, kita disertai sampai akhir zaman. Tapi kalau kita tidak melakukan perintah Tuhan, kita tidak disertai sampai akhir zaman. Yang ada kita hanya sampai di tengah jalan. Ya, kita akhirnya mundur atau murtad. Itu di tengah jalan. Tidak ada penyertaan Tuhan lagi, saudara. Tapi kalau kita setia sampai melakukan perintah Tuhan, Tuhan katakan, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Sampai bunyi sangkakala berbunyi. Dan kita katakan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Haleluya, amin. Beri tepukan meriah buat Tuhan kita. Dan saya percaya bahwa jemaat Gregory Robinson akan menjadi jemaat yang berjaga-jaga. Jemaat yang selalu siap sedia. Dan jemaat yang melakukan perintah Tuhan dengan setia sampai waktu kedatangan Kristus kedua kali. Kita kedapatan sudah siap untuk menyambut perjumpaan dengan Yesus di udara. Pertemuan yang indah. Kita mau nyanyikan lagi lagu yang tadi. Ya, pertemuan di udara. Baik. Baik, kita akan masuk dalam doa. Bapa, kami bersyukur Engkau Tuhan yang sangat luar biasa. Kami terima firman-Mu hari ini Tuhan menjadi satu kebenaran. Bahwa ini tidak boleh kami lalaikan. Dan kami harus melakukannya Tuhan. Yaitu kedatangan-Mu Tuhan Yesus itu yang kami nantikan. Menjadi pengharapan dan kebahagiaan terbaik bagi kami sebagai orang Kristen. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa. Dan firman-Mu itu akan menjadi rema dalam hidup kami. Kami lakukan perintah-Mu Tuhan. Karena itulah akan menjadi janji. Bahwa kami akan disertai Tuhan Yesus sampai akhir zaman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita sambut pujian. Yuk. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau ada pertemuan dengan Yesus di udara. Amin. Amin. Ada pertemuan di udara. Pertemuan yang manis. Yes. Saya rindu bertemu di sana. Jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kehadiran dan anak Allah yang bimbing kita pertemuan di udara. Yes. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya
di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala buaya. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala buaya. Jawabnya apa? Ku jawab ya. Ya, ya. Amin. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Yang bapak-bapak yang setia, jawabnya apa? 1, 2, 3. Ku jawab ya, ya, ya. Yes. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Wanita jangan galak, jawab ya. Ya, ya. Yes. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Semua sama-sama katakan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali pada